Saya juga bingung, mau menanam tapi nggak punya kebun, nggak punya lahan untuk menanam. Pada akhirnya saya memiliki gagasan untuk menanam dengan teknik yang seperti ini. Dan malah nggak disangka. Nah, kalau umumnya orang menanam, dari menanam kangkung maksud saya, dari awal menanam hingga masa panen di usia 28 hingga 35 hari. Tapi dengan praktek yang saya lakukan dari masa tanam hingga panen ini hanya berusia 21 hingga 24 hari kita sudah bisa mulai panen kangkung. Nah, saya akan membocorkan trik yang lebih bagus daripada menanam dengan teknik yang seperti ini. Terlebih dahulu saya ingin menunjukkan, kangkung ini baru berusia 4 hari. Ini lihat di benihnya ya, masih tampak dia masih nempel dengan daunnya. Nah, pada saat seperti ini maka kita harus melakukan pemupukan ulang. Nah, teman-teman harus tahu ya, kangkung ini di media hanya berketinggian ini 7 cm saja dia sudah mampu untuk tumbuh dengan sangat subur. Apalagi kalau kita menanam dengan media yang lebih tebal. Kita dapat menggunakan dari galon mineral seperti ini. Kalau 7 cm saja suburnya sudah seperti itu, apalagi ini kurang lebih sekitar dari 30 hingga 40 cm. Nah, ini merupakan sebuah terobosan untuk teman-teman kalau tidak ada media tanam, tidak ada kebun di rumah untuk menanam, kalian dapat menggunakan ini. Nah, caranya teman-teman harus tahu, kita siapkan terlebih dahulu lubang seperti ini ya. Kita lubangi dapat menggunakan besi panas atau mungkin dapat menggunakan bor atau apalah ya. Nah, dengan tujuan adalah supaya dia dapat menjadi sirkulasi udara keluar masuk sehingga nanti media tanam kita ini akan tetap selalu dalam suhu yang sejuk. Dan untuk di atasnya ini sebaiknya cara memotongnya itu jangan terlalu ke bawah karena teramat betapa disayangkan ya. Karena kesuburan akar ini menentukan dari keseluruhannya. Jadi untuk media bawahnya ini kalian usahakan jangan terlalu pendek gitu ya. Nah, lalu batas pelubangan teman-teman lihat ini paling bawah ya. Kenapa kok paling bawah di sini? Jadi untuk di bagian bawah ini nanti untuk genangan air. Nah, maka dari itu dari lubang yang paling bawah ini sampai ke bawah ini ya, maksud saya ke landasannya ini kita dapat isi dengan menggunakan sekam mentah ataupun daun-daun kering ataupun apalah, yang penting tidak mudah untuk menyerap air karena jenis kangkung teman-teman bisa tahu ya, di media 7 cm dia bisa tumbuh dengan subur karena di bawahnya ini ada genangan air. Maka dari itu, jadi fungsi pelubangan ini selain untuk sirkulasi, dia dapat untuk airnya ini supaya nanti ketika musim penghujan tidak terlalu luber. Kemudian untuk media tanam ini kita dapat menggunakan seperti yang saya lakukan. Jadi apa saja ini 7 cm kok dia bisa subur banget. Nah, rahasianya adalah ini kandungan dari yang pertama komposisinya adalah tanah. Yang kedua adalah sekam mentah. Kemudian saya menggunakan kotoran ternak kandang ayam, tapi yang sudah lama ya, jangan yang baru kotorannya, dan bakaran sampah limbah rumah tangga. Jadi kalian kalau tidak ada sekam, kalian dapat menggunakan daun-daun kering supaya dia nanti tanahnya ini tetap selalu gembur. Dan untuk dua komposisi jangan sampai terlewatkan. Yang pertama adalah kotoran ternak. Ini harus ada, wajib ada ya. Kotoran ternak apapun, sapi, kambing, kerbau, terus kemudian ayam, entok, pokoknya harus ada kotoran ternak. Yang pertama komposisinya. Lalu yang kedua adalah bakaran sampah ataupun bakaran limbah rumah tangga seperti bekas-bekas makanan, sayuran yang dibakar, maka dia akan menjadi pupuk kompos plus mengandung organik yang begitu sangat menyuburkan tanaman. Karena
Dari kandungannya, semuanya itu mampu menjaga tingkat kelembapan tanah agar tetap selalu lembab seperti ini. Yang kedua, dia dapat menjaga tingkat kegemburan tanah. Perhatikan, tanahnya tetap selalu mawur dan gembur. Ini untuk kangkung sampai masa panen, kangkung ataupun bayam ya. Tanahnya usahakan agar tetap selalu gembur, agar kesuburannya itu dapat tercipta dari akar hingga pucuk daunnya. 1 galon ini harus dapat menghasilkan kangkung seikat. Nah, jadi teman-teman, kalau menanam kangkung ini kalian jangan takut-takut nanti dia akan berebut makanan ya. Jadi 1 galon ini kita perlu menyediakan dari 15 hingga 20 benih. Nah, nanti ketika habis dipanen dia akan bercabang, justru nanti setelah masa panen dia akan lebatnya itu berlipat-lipat. Nah, caranya kita langsung taruh, kita susun dengan menggunakan jari kita seperti ini, supaya dia tidak berhimpitan antara benih satu dengan benih yang lain. Dan jangan lupa untuk menyirami selalu setiap hari ya. Nah, setelah 4 hari maka dia akan tumbuh seperti ini. Nah, ini tampak ini masih benihnya masih nempel di daunnya ya. Nah, ketika sudah berusia 4 hingga 5 hari, maka kita perlu membubuhi pupuk kembali dengan menggunakan pupuk kandang seperti ini. Jadi pupuk kandang ini sangatlah memiliki peranan yang begitu besar, yang dicampur dengan bakaran limbah rumah tangga tadi. Jadi kita aduk, kita juga dapat mau menambahkan sekam, tidak pun juga boleh. Nah, dia kita bubuhkan di sekitar areal pangkalnya seperti yang saya lakukan ini. Sampai berusia 21 hingga 24 hari atau masa panen, kita tidak perlu lagi memberikan pupuk. Nah, ketika nanti sudah kita panen, barulah kita berikan pupuk ulang dengan cara yang sama. Yang penting patokannya, tingkat kelembabannya harus tetap selalu dijaga. Jadi untuk bawahnya ini jangan sampai mengalami kekeringan. Maka dari itu, untuk menghindari kekeringan, maka di sini jangan sampai dilubangi. Manfaat begitu besar kita menyediakan tampungan air berada di media tanam kita. Jadi harusnya kalian 1 galon ini bisa menghasilkan 1 ikat syukur-syukur lebih ya, yang seharga 3.000 atau 4.000. Jadi cukup lumayan besar lah ya, seginilah ya. Ini harus bisa. Saya rasa dari semuanya ini sudah saya paparkan, jadi hanya pesan saya, jika kalian mencintai semesta alam, sebaiknya jangan menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan kimia, karena ini dapat merusak generasi mendatang untuk media tanam. Selain dari itu juga takutnya di pencernaan kurang begitu bersahabat gitu ya. Apalagi kalau tanaman yang kita tanam ini akan dikonsumsi oleh keluarga tercinta. Baik, semoga ini dapat menginspirasi dan sebagai perluasan. Dengan media tanam seperti ini, tidak hanya kangkung, kita juga bisa menanam bayam, kita juga bisa menanam sawi, menanam kol, dan tanaman yang lain pula. Nah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.